lagi. Oke, malam hari ini saya akan obrolkan soal uh, jenis data dalam GIS. Oke. Intinya yang pertama saya sampaikan bahwa dalam konteks GIS itu Geographic Information System itu sistem yang bisa mengelola dua buah data intinya ya. Dua buah data itu adalah data data atribut dan data spasial secara bersama-sama. Oke, saya yakin Bapak Ibu sekarang sudah mengenal yang namanya data spasial ya. Data spasial itu adalah data yang memiliki referensi lokasi tertentu. Oke ya, itu intinya itu ya. Data yang mempunyai referensi lokasi koordinat itu namanya disebut data spasial. Kemudian data atribut itu adalah data yang embed dengan data spasial itu berupa karakteristik dari data spasial itu. Gitu. Jadi contoh atribut itu namanya ada satu segmen sungai. Oke, sungai itu kan punya referensi lokasi. Kemudian sungai itu punya karakteristik. Apa karakteristik sungai itu? Namanya lebar sungai, kedalaman palungnya, kemudian profilnya seperti apa, lebarnya berapa dan sebagainya, debitnya berapa dan sebagainya, debit maksimumnya berapa, debit minimumnya berapa. That's as atribut kan gitu ya. Jadi kalau ada data spasial, kemudian dia embed data atribut, itu adalah pengelolaannya dengan geographic information system. Kan intinya itu. Nah kemudian ini saya sampaikan dulu, teman-teman sekalian, kalau yang mau belajar GIS, silahkan pilih software apa saja yang kalian suka. Oke, okay? Tidak perlu harus fanatik terhadap salah satu software lah ya. Oke, saya senang menggunakan ArcGIS karena memang saya dari dulu mendalami ArcGIS gitu ya. Saya tidak ingin beralih sih ke yang lain gitu. Karena bagi saya tools itu sebenarnya bukan masalah apa softwarenya, tapi karena dia sifatnya skill, jadi seberapa dalam teman-teman situ bisa menguasai tools itu gitu. Contoh aja ya, saya pernah ketemu sama seorang teman gitu ya, yang kemudian saya dikasihkan print out laporan gitu. Print out laporan, kemudian saya minta filenya kan gitu. Mas, saya minta filenya deh laporannya itu ya, biar nanti saya bisa bantu edit. Apa yang terjadi teman-teman sekalian, teman saya itu menulis laporan dengan menggunakan Excel gitu kan, luar biasa. Saya juga kaget gitu, kok bisa-bisanya membuat laporan dengan Excel. Dia bilang, saya bisanya Excel mas gitu. Nah saya waduh ya agak susah juga buat saya, tapi bagi dia karena dia itu penguasanya Excel ya oke aja gitu ya, membuat laporan menggunakan Excel. Saya baru ketemu satu orang itu ya di dunia ini menggunakan membuat laporan menggunakan Excel. Laporannya itu bukan laporan anu ya, bukan laporan angka-angka, bukan laporan kayak laporan pendahuluan, laporan akhir itu dia menggunakan Excel. Luar biasa. Ya, jadi silahkan teman-teman diusahakan bisa menguasai salah satu tools ini. Ada ArcGIS, ada yang free itu ada QGIS, ada Global Mapper, ada Ilwis. Kalau Ilwis, kemudian ada Map Info gitu ya. Itu Ilwis itu biasanya untuk citra satelit dan sebagainya ya. Oke, nanti teman-teman bisa menguasai. Ada Map Info, ada yang senang Map Info dan sebagainya. Tapi kalau di Indonesia kayaknya sekarang sebagian besar menggunakan SHP file ya, artinya menggunakan ArcGIS. Ya. Nanti silahkan bisa dikuasai lah ya sebagian atau salah satu dari software ini. Kemarin sudah saya sampaikan Bu Yanti untuk bisa melihat beberapa video yang pernah kami buat kolaborasi dengan teman-teman sumber daya air dan ahli GIS. Silahkan bisa dilihat lah ya sambil tiduran, sambil ngobrol-ngobrol dengan keluarga. Kalau bisa melihat videonya lumayan lah paling tidak untuk pengetahuan. Kemudian saya sampaikan teman-teman sekalian ya, sering saya sampaikan untuk teman-teman S2, Bapak Ibu itu tidak desain sebagai operator, ya, tidak didesain untuk sebagai operator. Oke lah, Bapak Ibu menguasai software itu penting, tapi itu bukan tujuannya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang baru belajar software, tidak perlu harus mendalam. Bapak Ibu tahu saya mendalami ArcGIS itu, atau saya mendalami GIS itu sudah sejak 2001. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum ya kalau yang muda-muda silahkan lah ya bisa mengejar. Tapi kalau yang sudah senior-senior tidak usah dipaksakan untuk mengejar bisa skill software-nya bagus. Yang penting itu adalah kemampuan kemampuan pola pikirnya terhadap GIS itu yang dipentingkan. Ya oke. Jadi cukup tahu aja software ada. Kemudian kalau bisa
bukanya, bisa melihat datanya, paling tidak struktur datanya cek itu, saya pikir sudah cukup. Oke, kemudian Bapak sekalian, di GIS itu ada dua basic data model sebenarnya, hanya dua basic data model. Yang pertama disebut dengan vektor GIS atau vektor data. Vektor data itu hanya direpresentasikan dalam tiga jenis. Dalam tiga jenis. Namanya itu adalah point, line, dan polygon. Itu adalah konsep dasar menggambar. Ya. Konsep dasar menggambar. Jadi kalau orang menggambar itu pasti hanya mempunyai tiga objek. Hanya terdiri dari tiga objek. Point, titik ya. Kemudian line, garis, dan polygon. Gitu. Nah itu yang disebut dengan data vektor. Kalau di GIS itu namanya data vektor. Nah, satu data vektor itu berasosiasi dengan satu kumpulan atribut. Oke ya, satu data vektor itu terasosiasi dengan satu kumpulan atribut. Makanya dia bilang one spatial feature many attribute gitu. Jadi satu objek spasial vektor itu bisa berasosiasi dengan atribut, deretan atribut gitu ya. Kemudian ada keuntungan data vektor yang pertama itu adalah does not fill space. Mungkin nanti bisa saya lihatkan contohnya. Apa yang disebut dengan does not fill space itu adalah satu ini. Data vektor itu tidak secara visual itu bisa tidak menutupi space objek gambar gitu ya. Itu nanti saya tunjukkan. Kemudian disebutkan sebagai relatively intuitive visualization map. Relatif gitu ya. Ini ada kata-kata relatif. Jadi relatif intuitif itu gini. Contoh namanya sungai Bapak Ibu sekalian, sungai itu kan sebenarnya kalau digambarkan itu kompleks ya sungai itu. Ada garis sempadan sungainya, ada garis genangan kiri, genangan kanan, ada kemudian ada batu-batuannya dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau di GIS dengan skala yang besar gitu, dengan skala yang kecil itu bisa digambarkan dengan hanya sebuah garis gitu. Sebuah garis aliran kan gitu, sebuah garis aliran. Itu kan relatif intuitif, tapi orang akan tahu bahwa itu sungai gitu. Oke ya, walaupun digambarkan hanya dalam bentuk garis. Makanya disebut relatively intuitive visualization map. Ya, dia tidak persis betul gitu, tapi relatif intuitif relatif terhadap real world-nya kan gitu. Contoh lagi namanya bendungan dalam skala kecil, katakanlah skala regional pulau gitu atau provinsi, bendungan itu diterjemahkan dalam bentuk titik kan gitu. Oke. Aslinya bendungan kan bukan titik gitu ya. Aslinya bukan titik, tapi ketika kita lihat di peta ada titik, kemudian tulisi waduk Sermo, bendungan Sermo, orang akan tahu gitu bahwa itu bendungan gitu. Oke. Itu namanya relatively intuitive visualization. Ya, kemudian satu jenis data itu adalah salah satunya vektor data. Oke, data vektor terdiri dari apa? Representasinya itu terdiri dari point, lines, and polygon. Jadi ada tiga itu ya, titik, garis, dan polygon. Itu aja. Jadi kalau orang menggambar itu konsepnya, contohnya menggambar waduk, ya dia polygon. Menggambar batas kecamatan, subdistrik, ya kan? Subdistrict boundaries, yaitu menggunakan polygon, kan gitu. Batas desa itu menggunakan polygon, batas persil menggunakan polygon. Yang menggunakan lain, namanya ya tadi jaringan sungai, jaringan jalan, apalagi jaringan perpipaan, jaringan irigasi. Ya itu, ya contoh-contoh itulah. Kalau menggunakan poin, namanya titik bendung, kemudian titik apa lagi ya, titik bangunan sungai, macam-macam. Ada jembatan, ada ya apalah kalau di jaringan jalan mungkin ada rambu dan sebagainya. Itu menggunakan titik kan gitu. Oke. Dan sifatnya adalah relatively intuitive visualization map, gitu ya. Kemudian jenis data kedua adalah raster data. Raster data itu dia dibilang adalah represent space with uniform cell on a grid. Jadi dia itu terbentuk dengan grid cell. Kalau orang nyebutnya mungkin pixel-pixel gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya foto, kemudian di zoom, kemudian ada kotak-kotak gitu.
Oke, itu disebut dengan uniform cell on a grid. Jadi sel dalam grid-grid tertentu, gitu ya. Nah, kemudian satu sel itu hanya mengandung satu atribut. Itu di JS itu kalau menggunakan raster, satu sel itu one attributes, uh, dia itu bentuknya adalah nilai dari kecerahan warna si sel itu. Oke, nilai kecerahan warna si sel itu. Terus dikatakan fill space. Fill space itu dia kalau digambar di map gitu ya, kalau nanti dengan main ArcGIS dan sebagainya, nanti kapan-kapan saya tunjukkan lah ya. Kalau ketika dia dipetakan itu, ditutupkan itu, dia akan fill space. Fill space itu menutupi space-nya gitu kan. Nah, kemudian dia juga bilang visualization not as intuitive. Jadi tidak intuitif karena dia bentuknya itu kayak foto, namanya foto satelit, foto apa, kemudian ada apa digital elevation model dan sebagainya gitu. Dia tidak intuitif seperti apa vektor GIS gitu ya. Kira-kira itu. Jadi two basic GIS data models itu satu adalah vektor data, yang kedua itu adalah raster data. Jadi dua itu ya, dua jenis data di GIS itu yang perlu Bapak Ibu pahami adalah dua itu. Gitu ya. Coba nanti kita lihat satu persatu. Nah, ini kalau disarikan kira-kira ini, teman-teman sekalian. Kalau disarikan kira-kira ini. Jadi GIS data type itu satu ada vektor, kalau vektor itu ada point, ada line, ada polygon, gitu ya. Kemudian kalau raster itu ada based on pixel value, based on map type. Nanti saya tunjukkan apa bedanya. Kalau based on pixel value itu ada continuous, ada discrete. Kemudian kalau based on map type itu ada thematic, ada imagery, ada spectral. Nanti saya tunjukkan apa contohnya. Kemudian kita cek satu-satu. Oke, ini ya. Vektor data itu tadi dikatakan bahwa represent geographic data symbolize as point, line, and or polygon. Yang pertama adalah point data sebelah kiri, ya, data sebelah kiri. Ini definisinya, ini saya ambil dari, kalau nggak salah saya ambil dari apa kamusnya ArcGIS ya. Point data itu dikatakan is most commonly used to represent not adjacent future and to represent discrete data point. Discrete itu kan sendiri-sendiri gitu ya. Satu-satu discrete data. Contohnya makanya dia bilang example would be school, point of interest. Point of interest namanya tugu, kemudian titik apalagi ya, stasiun, kemudian titik kalau di sungai itu ya mungkin ada bangunan sungai, ada titik pengamboran, ada macam-macam itu kan. Kemudian ada bridge, culvert, location. Kalau di jalan itu contohnya. Kemudian bisa juga dia bilang adalah point feature are also used to biasanya represent abstract point. For example itu, for instance, point location could represent city location or place name. Itu kan abstrak. Contoh kota. Kalau Bapak Ibu sekalian memandang Pulau Jawa itu terbang ke atas, kemudian bisa memandang seluruh Pulau Jawa, gitu ya. Semarang itu bentuknya titik kan gitu. Represent abstract point. Jadi bisa dalam bentuk discrete data atau abstract point. Abstract point itu ya tadi kota. Kota itu kan bukan titik ya. Kota itu bukan titik. Makanya kita terbang di atas DIY gitu, ke atas kemudian bisa semuanya terlihat kayak di Google Map itu. Sleman, kota Sleman itu di Google Map itu dalam bentuk titik gitu. Itu kan abstract point. Sebenarnya Sleman nggak titik gitu. Kota Sleman bukan titik kan gitu. Makanya represent ada city location atau place name namanya yaitu tadi namanya stasiun Tugu. Stasiun Tugu di Google Map itu titik gitu. Ya kan? Titik. Itu kan abstract point gitu ya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, yang bagian tengah itu line atau bisa juga disebut dengan R. Dikatakan bahwa line data is used to represent linear future. Itu untuk merepresentasi objek linear. Common example seperti would be river, trail, street. Oke ya, bisa bayangkan. Kemudian
line feature only have one dimension and therefore can be used to measure length. Jadi dia pasti ada ukuran jaraknya kan gitu ya. Dan dia punya line feature have a starting and end point. Ingat teman-teman, di sini dikatakan ada starting and ending point. Jadi di data line itu ada titik startnya, ada titik endingnya. Oke, jadi kalau ini saya katakan, namanya sungai, kalian membuat data sungai. Sungai itu ada hulu, ada hilir. Oke, ya kan? Kalau salah mendefinisikan hulu dan hilir, aliran sungainya kebalik kan gitu. Di JS juga seperti itu, ya toh? Makanya dia bilang land future have a starting and ending point, kan? Common example would be road center line or hydrology. Hydrology termasuk sungai maksudnya kan? Sungai itu, jadi kalau ada maunya ada kegiatan digitasi sungai, membuat peta sungai, ada kegiatan digitasi. Itu teman-teman harus mengarahkan ke tukang digitnya itu. Kamu digitnya itu harus semuanya arahnya itu ke arah hilir maunya. Jangan ke arah hulu. Atau kamu bervariasi cara digitnya. Satunya ke arah hulu, satunya ke arah hilir. Itu bermasalah kalau di JS, ya. Karena ada line future have a starting and ending point. Itu jadi perlu diperhatikan. Itu namanya topologi. Ya toh? Kamu membuat topologi. Topologi jaringannya seperti itu, harus ada starting ending point. Kemudian simbologinya. Kalau simbologi itu sudah masuk ke tataran kartografi sebenarnya. Jadi kalau sama-sama uh, line gitu, tapi bagaimana dia membedakan antara line sungai dan line jalan gitu, atau batas administrasi. Sorry, namanya sungai dengan jalan. Bedanya apa? Ya kalau sungai mungkin simbologinya itu base-nya mungkin bukan solid line and versus dash line, ya, tapi mungkin base-nya adalah color. Ya toh, sungai itu bisa beda dengan jalan itu ketika dibedakan simbologinya, warnanya. Sungai itu warna biru lah ya, intuisinya kan warna biru. Kemudian kalau jalan itu biasanya merah atau kuning, kan gitu ya. Oke, jadi itu ya, itu yang perlu makanya dia dibilangkan. In the example below, road are distinct from the stream network by designating the road as a solid black line, gitu ya. Jadi road as a solid black line and the hydrology a dash blue line, gitu kan. Dibedakannya itu tapi bedakannya secara simbologinya aja, gitu ya. Kemudian objek vektor yang ketiga itu adalah polygon. Polygon ini dikatakan adalah I used to represent area such as a boundary of a city. Contoh namanya seperti batas sebuah kota. Ini dia dibilang on a large scale, ya, di skala yang besar, oke. Okay? Lakes, danau, forest, hutan dan sebagainya. Oke, jadi batas-batas boundaries itu bisa menggunakan data vektor berupa polygon. Nih, dia disampaikan polygon feature are two-dimensional and therefore can be used to measure the area and perimeter. Perimeter itu adalah keliling ya, oke, keliling dari area itu. Satu adalah area itu berarti luasnya, dan perimeter. Jadi ada indikator geografiknya. Kalau poligon itu pasti bisa untuk mengukur area luasan, dan yang kedua adalah perimeter. Perimeter adalah lingkaran, keliling poligon itu, bukan keliling lingkarannya. Kemudian polygon feature are most commonly distinct use either a thematic mapping symbology color scheme. Biasanya itu membedakan objek polygon satu dengan yang lain itu dalam bentuk mapping symbology, itu biasanya menggunakan color scheme. Color scheme itu beda warna ya, atau beda pattern, atau graduation, atau color graduation scheme, itu ya, bisa jadi seperti itu. Contoh namanya daerah beda kecamatan, oke. Boundaries kecamatan itu kan dalam bentuk poligon.
Antara satu kecamatan dan kecamatan lain bisa dibedakan dengan warnanya gitu. Satunya warna hijau, satunya warna kuning gitu ya. Atau kemudian kalau graduation itu namanya gini. Graduation itu maknanya teman-teman membuat peta tematik tentang apa station bukan polygontation apa kalau di itu ya polygontation mungkin kali ya polygontation yang curah hujannya tinggi dikasih warna biru tua atau hijau tua, kemudian yang curah hujannya rendah pakai hijau muda, kemudian diantaranya itu digradasi dari hijau tua ke hijau muda kan gitu ya. Itu contohnya dia bisa di graduation atau di uh, pattern ya, tergantung dari kebutuhan. Oke, tergantung dari kebutuhan. Kalau tadi kecamatan nggak perlu di graduation ya, tapi kecamatan bisa dibedakan warnanya aja, terserah aja warnanya gitu ya. Tapi kalau namanya dalam konteks tadi tematik hujan, hujan itu kan orang bilang intuitifnya itu intuitifnya itu sesuai dengan kondisi lapangan ya, berarti yang hujannya paling tinggi dikasih warna biru tua namanya, kemudian yang hujannya rendah warna muda, kemudian diantaranya itu di graduation kan gitu ya. Itu orang jadi tahu, oh ini semakin ada yang rendah, ada yang sedang gitu dari graduation warnanya. Oke ya, dari poligon. Oke, kita coba lihat contohnya satu persatu. Nah, ini contoh ya. Point data yang tadi disampaikan adalah abstract point. Ini kota, titik-titik kota. Dalam satu map ada titik kota, namanya ada Birmingham, ada Atlanta, ada itu kan kota sebenarnya. Ya, tetapi dalam bentuk map, dia dalam bentuk titik. Titik artinya abstract point kan gitu ya, tapi dalam bentuk point. Kemudian kalau peta ini kemudian ditambahkan dengan jaringan jalan ya dan jaringan sungai. Tadi apa? Network itu bisa dibedakan dalam bentuk colornya, dibedakan dalam bentuk simbologinya. Yang warna tua, garis warna apa coklat ya atau agak merah tua itu adalah jalan. Sebenarnya yang biru itu adalah jaringan sungai, gitu ya. Itu apa gambaran lain datanya. Kemudian kalau poligonnya namanya banderis. Nah, banderis dari kota Atlanta itu kira-kira ya kasih warna gitu. Kemudian ada warna biru, biru yang banderis itu juga itu mungkin apa genangan air dari bendungan namanya. Oke, genangan bendungan gitu. Nah, ini dalam bentuk poligon. Jadi tiga tipe data di GIS yang berupa vektor itu apa? Yang perlu adalah point, line, dan polygon. Nah, yang penting teman-teman bisa menentukan mana yang harus point, mana yang harus line, mana yang polygon. Dan perlu diperhatikan juga, GIS itu juga memperhatikan apa? Scale analisisnya ya, scale analisis contoh namanya. Teman-teman membuat peta GIS terkait dengan bendungan di Pulau Jawa. Oke, berarti titik bendungan itu dalam bentuk titik kan gitu. Titik, vektor data titik. Tapi bisa juga teman-teman membuat GIS pada kawasan Waduk Sermo, bendung Waduk Sermo aja. Oke. Kalau kawasannya Waduk Sermo aja, berarti bendungannya itu bukan titik lagi. Tapi yang berubah titik apa namanya? Namanya titik inletnya, titik outletnya gitu ya. Kemudian ada pos jaga itu jadi titik kan gitu. Mungkin bendungan bisa jadi line, garis, atau area gitu. Oke, jadi itu tergantung dari scale analisisnya. Jadi tidak bisa disamakan ya. Kemudian kalau semuanya titik, kemudian kalau teman-teman membuat satu analisis yang agak detail di hanya bendungan Waduk Sermo, secara GIS walaupun sebenarnya ya tidak ada gunanya kalau terlalu detail gitu ya. Tapi itu juga harus menentukan jenis vektor data yang harus diproduce gitu. Ya, bisa berbeda kan gitu ya. Itu harus diperhatikan. Oke, nextnya. Nah, sekarang kita lihat di raster data. Nah, kalau raster data ya kira-kira seperti inilah. Kalau definisinya, ini definisinya sebelah kiri atas itu ya. Raster data itu juga dikenal dengan grid data. Dia bilang represent the four type of user service. Dia merepresentasikan 4 tipe atau dari objek, ya toh, objek service. Satunya itu represent continuous phenomena or variable that are related to surface
of the earth. Itu contoh namanya data continuous itu apa ya? Namanya elevation, slope tadi, aspek, temperatur, precipitation. Itu kan continuous data. Tahu continuous itu gini. Continuous itu gini aja lah gampangnya. Kalau discrete itu ya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu discrete. Kalau continuous itu berarti ada 0,1, ada 0,2, ada 0,22 gitu. Continuous, datanya continuous. Kontur itu kan continuous. Oh ya teman, nggak ada continuous itu ceklok-ceklok gini, nggak ada. Kontur itu ya continuous gitu. Ya toh? Kontur itu ya ada 7,2, 7,21 itu continuous data. Jadi bisa merepresentasi continuous data contohnya. Contohnya itu tadi elevation, slope, aspek, temperatur. Temperatur itu continuous gitu ya. Satu tipe datanya adalah continuous phenomena or variable that related to surface of the earth. Kemudian apalagi discrete data. Nah ini discrete data sebelah kiri. Discrete data itu kalau sebuah contoh ini dia merepresentasikan data integer value dari sebuah raster data. Dia mengatakan contohnya namanya land cover. Land cover makanya kalau di gambar ini nanti dilihat ya gambar sebelah kiri bawah itu dia merah, hijau gitu. Tapi bentuknya tidak smooth gitu kan. Ada yang merah, merah itu berarti mungkin dia land use tertentu. Hijau itu mungkin perkebunan. Itu kan discrete data sebenarnya, bukan continuous. Jadi tidak ada antara perkebunan dengan pemukiman itu terus continuous datanya nggak ada gitu, ya. Jadi makanya saya bilang for example the raster land that represent land cover type gitu ya. Mungkin bisa berupa angka nilai 1, 2, 3. Contohnya 1 itu untuk forest, 2 itu untuk agriculture, dan 3 itu untuk urban area. Pokok example-nya itu petanya sebelah kiri bawah itu. Kemudian represent apa? Floating point value of raster data. Continuous data tapi merepresentasikan floating point. Itu contohnya data kontur. Gitu, data kontur. Data kontur itu kan apa? Floating point. Floating point itu ada tinggi rendah gitu loh, Mas. Tinggi rendah kan gitu kan. Tiap pixel itu representasi apa? Nilai dari ketinggian floating point value raster data. Contoh paling gampang ya digital elevation model kan gitu ya. Digital elevation model. Kemudian yang terakhir itu adalah merepresentasikan tematik data. Nah, itu biasanya dalam bentuk apa namanya imagery apa satelit imagery namanya itu raster data itu dalam bentuk tematik yaitu tematik tertentu. Kita coba cek satu-satu ya. Nah ini contoh sebagai discrete data. Yang tadi apa? Land use cover yang warna merah, nilai merah itu mungkin pemukiman, yang hijau itu mungkin sawah, yang biru tua itu mungkin apalah kebun atau apa dan sebagainya. Ini yang disebut dengan discrete data value dari raster. Oke, intuisinya kan beda ya. Kalau ini raster seperti ini, jadi dia blok-blok gitu, blok-blok color gitu, warna gitu ya. Kemudian selanjutnya contoh yang lain. Nah ini continuous data value. Namanya ini adalah ketinggian. Kan bisa membayangkan berarti yang hijau semakin tua itu semakin tinggi kan? Ya dalam bentuk semakin tinggi. Artinya dia dalam bentuk kontur semakin tinggi kan? Ini tematik raster topographic terrain gitu ya. Kemudian ini imagery raster data dalam bentuk tematik, ya kan? Jadi kamu bisa lihat mana rumah dan mana dan sebagainya. Ini benar bentuk tematik. Ini juga bentuknya adalah raster data. Nah, model yang ribet itu intinya sebenarnya ada dua itu. Ya. Satu adalah raster data dari bentuk real world seperti ini, kemudian jadi bentuk pixel-pixel seperti ini, ketemunya raster data atau sebelah atas itu jadi vektor. Jadi bisa dibentuk dalam berdua bentuk ya, vektor atau raster data tergantung dari kebutuhan, gitu ya, dari kebutuhan. Bisa saya tunjukkan beberapa contoh lah, mana yang harus menggunakan raster data, mana yang bisa menggunakan vektor data dan sebagainya itu tergantung kebutuhan. Tapi intinya modeling real-world itu bisa direpresentasikan dalam GIS itu dalam dua bentuk data type. Yang pertama adalah vektor data yang terdiri dari tadi apa? Point, line, dan polygon.
Yang kedua adalah raster data yang terdiri dari pixel-pixel atau grid-grid yang berisi nilai kecerahan warna ya dari pixel itu. Oke. Nah, kecerahan warna itu bisa merepresentasi tadi floating, bisa tadi apa type of land use dan sebagainya, macam-macam. Oke ya, tergantung dari kebutuhan juga gitu. Jadi ini representasinya kira-kira itu. Kemudian setiap atribut itu pasti setiap spasial data itu pasti akan terkoneksi dengan atribut tertentu, gitu ya. Tadi sampaikan kalau vektor data itu bisa terkoneksi dengan multi atribut, gitu ya. Tapi kalau raster data saat ini ya, ini masih terkoneksi dengan hanya satu single atribut berupa nilai pixel warna itu, oke ya. Jadi tergantung nanti pemilihannya tergantung. Jadi sebelah kanan itu adalah raster data, ya, jadi nilai pixel itu adalah nilai value dari kecerahan warna itu yang merepresentasikan real width-nya apa. Kemudian yang sebelah kiri itu adalah vektor data. Satu vektor data itu terkoneksi dengan ID atribut tertentu dan atribut itu bisa macam-macam gitu ya. Oke. Makanya disebut associating attribute and spatial data kan gitu ya. Oke. Nah, makanya kemudian dari dua tipe data itu, teman-teman sekalian, eh, sumbernya itu bisa macam-macam ya. Bisa, makanya diolah dari beberapa sumber. Bisa diolah dari beberapa. Ada yang map fisik bisa juga. Kemudian dari image, kemudian dari digital production, ada GPS, tag data, tabular. Tapi intinya nanti semua various source data itu akan dibentuk menjadi dua tipe data itu saja. Yang pertama adalah vektor, yang kedua adalah raster data, gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau sudah terbentuk peta-peta, gitu ya, dalam dua buah tadi, vektor dan raster tadi, penempatannya di sistem informasi geografis itu kemudian ditempatkan dalam bentuk layer-layer sesuai dengan karakteristik entitasnya masing-masing. Oke ya, jadi sungai ya satu layer sendiri. Nggak bisa teman-teman tuh membuat garis sungai dan garis jalan itu dalam satu layer. Nggak bisa. Ya harus ada layer sungai, layer jalan. Tergantung dari karakteristik entitasnya. Jadi nggak bisa ya teman-teman mendijit bareng, makanya digit bareng sungai, kemudian di layer yang sama mendijit juga jaringan jalan, nggak bisa. Karena dia karakter entitasnya kan beda. Satunya entitas sungai, satunya entitas jalan, kan gitu. Nah, makanya setiap layer itu mewakili informasi spasial tentang entitas tertentu. Ya jalan sendiri, sungai sendiri. Batas administrasi tidak bisa digabungkan dengan batas boundaries dari namanya bendungan atau waduk, nggak bisa. Oke, karena itu beda karakteristik entitasnya. Itu yang perlu diperhatikan juga teman-teman. Nggak bisa juga nanti khawatirnya ketika meminta seseorang untuk digit itu digabung sungai dengan eh, jaringan jalan. Contoh makanya paling gampang lah. Mungkin biasanya teman-teman itu kan pegangnya AutoCAD. AutoCAD itu kan udah ada layer itu kan AutoCAD itu ya. Namanya drafternya kemudian menggambarkan apa peta sungai dalam AutoCAD itu layernya bareng dengan jalan. Itu mesti akan bermasalah kan gitu ya. Ya intinya pokoknya tergantung dari karakteristik daripada entitasnya itu. Oke, jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, Mas dan Mbak yang saya sampaikan. Kemudian ini untuk mengakhiri diskusi saya. Ini ada satu quotes dari William Shakespeare gitu ya. Ketidaktahuan adalah kutukan Allah katanya. Pengetahuan adalah sayap yang akan membawa kita terbang ke surga. Intinya teman-teman sekalian gitu ya, cobalah untuk menjadi long life learner. Oke, belajar itu sepanjang hayat. Selama hayat masih dikandung badan itu, terulah belajar. Makanya itu ada tulisannya learning kan. Nah, efek dari learning itu apa? Kalau L-nya hilang kan jadi earning. Earning itu apa penghasilan kan gitu ya. Intinya kan itu sebenarnya. Nah, yang penting adalah untuk tidak menjadi tua itu, oke, harus ngikuti ini quotes dari William Shakespeare itu.
Intinya adalah harus menjadi pembelajar sepanjang hayat, gitu ya. Jangan pernah capek untuk belajar, gitu ya. Karena manusia itu harkat martabatnya salah satunya ditentukan dari ilmu pengetahuan yang dia peroleh atau yang ada di otaknya dia. Seperti itu. Oke, ini mungkin apa namanya quotes untuk pengantar tidur lah ya, kira-kira seperti itu. Oke, sebelum saya akhiri